warahmatullahi wabarakatuh. Materi matematika sekarang yaitu tentang bentuk akar. Oke, di sini Ibu akan bahas tentang bentuk akar. Sebenarnya ini materi SMP, ya, cuma ini dibahas lagi di SMK, yaitu tentang bentuk akar. Oke, sekarang misalkan Ibu bahas dulu, apa sih bentuk akar itu? Ya, bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat banyaknya angka desimal tak hingga. Maksudnya gimana sih Bu? Contoh gini, kalau kita tahu kan misalkan ada akar 1, ada akar 4, ada akar 9, ada akar 16, akar 25, dan seterusnya. Kira-kira nih, kalau dari bilangan yang Ibu sebutkan tadi, apakah itu termasuk bentuk akar? Jawabannya apa? Jawabannya adalah bukan termasuk bentuk akar. Kok bukan termasuk bentuk akar? Kenapa? Karena kalau akar 1 berarti nilainya 1. Akar 4 itu sama dengan 2. Akar 9 itu sama dengan 3. Kalau akar 16 berarti sama dengan 4. Kalau akar 25 berarti sama dengan 5 dan seterusnya. Berarti angka 1, 2, 3, 4, dan 5 dan seterusnya itu bukan bilangan irasional atau bukan termasuk bentuk akar. Sekarang kalau misalkan contoh yang bentuk akarnya berarti yang kayak gimana? Nah, misalkan contoh itu yang termasuk bentuk akar yaitu ada akar 2, akar 3, akar 5, akar 6, dan seterusnya. Kok termasuk bentuk akar? Kenapa? Nah, kalau misalkan akar 2 nilainya tuh berapa? Akar 2 ya nilainya akar 2. Kalau akar 3 nilainya berapa? Ya akar 3. Kalau akar 5 berarti nilainya berapa? Ya akar 5. Kalau akar 6 ya berarti akar 6, dan seterusnya. Itu termasuk bentuk akar. Oke, selanjutnya yaitu tentang menyederhanakan bentuk akar. Oke, gimana sih contoh soalnya? Ya, oke, dibahas ya. Soal nomor 1 misalkan kalau ada akar 18, nah disederhanakannya itu berarti caranya gimana Bu? Nah, ada catatan, diingat-ingat ya bahwa misalkan kalau ada akar 1 berarti sama dengan 1, akar 4 berarti sama dengan 2, akar 9 sama dengan 3, dan seterusnya. Ini boleh dilanjutkan sendiri ya. Nah, sekarang kalau ngitung akar 18 tuh berarti gimana? Kalau misalkan akar 18, kamu bagi dengan yang bilangan yang ada di sini nih. Nah, di sini. Kalau dari angka 18, bisa nggak kira-kira dibagi 16? Nggak bisa. Kalau misalkan angka 18-nya, bisa nggak dibagi 9? Bisa, berarti 9 dikali berapa yang saya 18? Yaitu 9 dikali 2. Atau bisa dituliskan, berarti akar 18 itu sama dengan akar 9 dikali 2. Atau bisa ditulis juga, jadi akar 9 dikali akar 2. Oke, kalau akar 9-nya tuh berapa? Berarti itu sama dengan 3. Jadi 3 akar 2. Paham? Belum? Oke, coba lagi nomor 2. Kalau misalkan akar 48. Nah, kalau angkanya nih 48, bisa nggak kalau misalkan bagi 36? Nggak bisa. Kalau 48 bagi 25, bisa nggak? Nggak bisa. 48 bagi 16, bisa nggak? Bisa Bu. Berapa? Jawabannya adalah 3. Berarti 16 akar 48 itu sama dengan akar 16 dikali 3. Atau bisa ditulis juga jadi akar 16 dikali akar 3. Akar 16 itu berapa? Yaitu 4. Berarti jawabannya jadi 4 akar 3. Udah paham? Belum? Oke, satu lagi terakhir ya. Misalkan ada akar 20. Nah, angka 20-nya kira-kira ini bisa dibagi sama bilangan yang mana? Kalau 20 bagi 16 bisa nggak? Nggak bisa. 20 bagi 9? Nggak bisa. 20 bagi 4? Bisa. Jawabannya yaitu 5. Berarti akar 20 itu adalah akar 4 dikali 5. Atau bisa ditulis jadi akar 4 dikali akar 5. Akar 4-nya berapa? Akar 4 itu sama dengan 2. Berarti akar 20 itu jawabannya 2 akar 5. Oke.
Berarti kalau akar 18 itu jawabannya 3 akar 2. Kalau akar 48 berarti jadi 4 akar 3. Kalau akar 20 berarti jadi 2 akar 5. Ya, oke, paham ya? Sekarang dicoba latihannya. Latihan soalnya. Ya, ini harus diingat ya. Sambil latihan nanti insya Allah ingat. Ya, sederhanakanlah bentuk akar di bawah ini. Ini ada 10 soal. 9, 10, banyak banget, nggak apa-apa. Latihan ya. Latihannya silahkan dikerjakan ya. Oke, sekian video dari Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.